Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Esa Olga Nurani. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori pembelajaran perilaku. Langsung saja pada materi pertama, yaitu belajar. Jadi apa itu belajar? Belajar adalah proses aktif di mana kita memperoleh kemampuan baru melalui pengalaman dan umpan balik. Nah, ini adalah cara kita beradaptasi dan berkembang sepanjang hidup. Nah, contoh ketika seorang anak belajar berjalan dengan mencoba dan jatuh berkali-kali. Setiap kali jatuh dan belajar cara menyeimbangkan diri, maka akhirnya dia bisa berjalan. Baik, selanjutnya yaitu teori pembelajaran perilaku. Nah, teori ini fokus pada bagaimana kita belajar melalui pengalaman dan pengamatan terhadap apa yang ada di sekitar kita. Nah, singkatnya, teori ini mengatakan bahwa perilaku kita dibentuk oleh lingkungan, di mana kita belajar dengan mengaitkan suatu tindakan dengan akibatnya. Dua tokoh penting dan konsepnya yaitu Ivan Pavlov dan pengkondisian klasik. Nih, bayangkan seekor anjing yang mengeluarkan air liur saat melihat makanan. Nah, ini adalah respon alami Pavlov menemukan bahwa jika dia membunyikan bel setiap kali memberi makan anjing, maka lama-kelamaan anjing akan mengeluarkan air liurnya hanya dengan mendengar bunyi bel itu. Nah, tadi disebut sebagai pengkondisian klasik, di mana kita belajar mengaitkan dua hal yang terjadi bersamaan. Kemudian B.F. Skinner dan pengkondisian operan. Skinner fokus pada bagaimana konsekuensi atau akibat dari suatu tindakan mempengaruhi kemungkinan tindakan itu akan diulang. Yang pertama ada yang namanya penguatan atau reinforcement, di mana jika kita mendapat hadiah, misalnya pujian atau nilai bagus setelah melakukan sesuatu, maka kita cenderung akan melakukan lagi hal tersebut. Kemudian ada yang namanya hukuman atau punishment, di mana jika kita mendapatkan hukuman, misalnya seperti dimarahi karena mendapat nilai jelek, maka setelah melakukan sesuatu, kita cenderung akan menghindarinya di masa depan. Contoh sederhananya seperti ketika seorang anak mendapat pujian setiap kali dia membereskan mainannya. Nah, akibatnya dia akan menjadi lebih sering membereskan mainannya. Ini contoh pada penguatan. Kemudian berikutnya itu prinsip pembelajaran perilaku. Pembelajaran perilaku ini berfokus pada bagaimana perilaku kita dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan ada beberapa prinsip utama. Yang pertama yaitu penguatan. Nah, dimana ini adalah cara untuk membuat suatu perilaku lebih sering terjadi. Penguatan ini bisa berupa hadiah, misalnya pujian atau mainan, atau menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada penguatan yang datang dari diri sendiri atau intrinsik, dan dari orang lain atau ekstrinsik. Kemudian yang kedua yaitu hukuman. Nah, ini adalah cara untuk membuat suatu perilaku lebih jarang terjadi. Hukuman bisa berupa memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan atau menghilangkan sesuatu yang disukai. Pada prinsip Primack, menggunakan kegiatan yang disukai untuk memotivasi melakukan kegiatan yang kurang disukai. Contohnya, kalau sudah selesai belajar, boleh bermain game. Kemudian selanjutnya itu pembentukan, di mana mengajarkan perilaku kompleks dengan memberikan pujian atau umpan balik di setiap langkah kecil yang benar. Selanjutnya yaitu kepunahan. Nah, perilaku yang tidak lagi mendapatkan penguatan akan lama-kelamaan menghilang. Ada jadwal penguatan. Yang pertama itu mengatur waktu pemberian penguatan untuk membuat perilaku lebih konsisten. Selanjutnya itu rangsangan antecedent, isyarat atau tanda yang memberitahu kita perilaku apa yang akan mendapatkan penguatan atau hukuman. Kemudian selanjutnya itu diskriminasi dan generalisasi. Diskriminasi adalah kemampuan membedakan antara situasi yang berbeda, dan generalisasi adalah kemampuan menerapkan perilaku yang dipelajari di satu situasi ke situasi lain yang mirip. Selanjutnya yaitu kontribusi teori pembelajaran sosial pada pemahaman tentang pembelajaran manusia.
Belajar dengan mengamati orang lain ini melibatkan memperhatikan, mengingat, meniru, dan memotivasi. Menekankan pentingnya keyakinan diri lebih luas dari teori perilaku, karena memasukkan proses mental. Intinya, manusia belajar dari melihat dan meniru serta dari keyakinan diri mereka sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.